Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi di channel Kimi Kisah-Kisah Islami. Jangan lupa subscribe channel Kimi ya. Kisah ini berjudul Sapi Bani Israel. Pada zaman dahulu kala, di tengah kaum Bani Israel, hiduplah seorang hartawan yang kekayaannya luar biasa berlimpah. Namun, ia tak satu pun memiliki anak yang akan mewarisi harta tersebut. Alhasil, banyak kerabat yang menginginkan dan menanti warisannya. Hal yang ditunggu mereka pun terjadi. Sang hartawan ditemukan telah tidak bernyawa di depan sebuah rumah penduduk. Kerabat sang hartawanlah yang pertama kali menemukan jasadnya pada pagi hari. Maka gemparlah seluruh desa atas kematian sang hartawan. Masing-masing dari mereka bertanya-tanya, siapa gerangan yang sudah mencelakainya? Asumsi-asumsi pun bermunculan. Ada yang bilang sang kerabat yang menemukanlah yang telah mencelakainya. Yang lain mengatakan sepemilik rumah yang di depannya yang ditemukan jasad si hartawanlah pelakunya. Di tengah keributan tersebut, datanglah seorang yang saleh, yang cerdas. Ia pun menengahi warga. Ia berkata, "Mengapa kalian berkelahi? Bukankah di antara kita ada Musa, sang Rasul Allah? Mari kita tanyakan perihal ini kepada beliau." Maka mereka pun segera berbondong-bondong menemui Musa. Mendengar kisah dari penduduk desa, Nabi Musa segera memanjatkan doa. Ia memohon wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menunjukkan rahasia di balik kematian sang hartawan. Maka Allah pun memerintahkan Nabi Musa agar menyuruh umatnya itu untuk menyembelih seekor sapi. "Hai Musa, apakah kau ingin menjadikan kami bahan ejekan?" ujar mereka. Orang-orang itu merasa tersinggung, sebab dahulu mereka sempat menyembah patung sapi betina. Dan kini sang Nabiullah menyatakan bahwa Allah menyuruh mereka untuk menyembelih seekor sapi. Nabi Musa pun dengan sabar menjawab, "Aku berlindung dari Allah agar aku tak termasuk orang-orang yang bodoh. Aku berlindung kepada Allah untuk tidak mengatakan sesuatu yang bukan firman-Nya." Namun, tetap saja Bani Israel enggan menaati perintah Nabi Musa. Mereka bermalas-malasan menyembelih seekor sapi. Pasalnya, sapi merupakan binatang yang dihormati oleh mereka. Saat Nabi Musa menanyakan perihal sapi tersebut, mereka pun terlihat amat malas. Mereka justru mencari-cari pertanyaan yang dapat menunda mereka menyembelih sapi. "Beri kami spesifikasi berapa usia sapi itu," ujar mereka. Nabi Musa pun menjawab, "Tidak muda, tidak pula tua, melainkan pertengahan saja. Kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepada kalian." Lagi-lagi, mereka tak juga menjalankan perintah itu. Setiap kali Nabi Musa menanyakannya, mereka menanyakan spesifikasi yang lebih mendetail lagi mengenai sapi yang akan disembelih. Mereka berkata, "Apa warna sapi itu?" Dengan sabar, Nabi Musa pun menjawab, "Warnanya kuning tua. Setiap kali orang memandangnya, maka akan senang melihatnya." Bukannya mencari, keesokan hari justru mereka bertanya kembali, "Beritahu kami bagaimana kondisi sapi itu sehingga kami dapat mencarinya," tanya mereka. Kesabaran Nabi Musa begitu diuji. Beliau pun menjawab dengan rincian yang begitu banyak. Sapi itu tidak pernah digunakan untuk membajak sawah atau memberi air bagi tanaman. Sapi itu pun sangat bersih, tidak memiliki cacat. Semakin banyak bertanya, jelaslah bahwa mereka semakin sulit mendapatkan sapi yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disampaikan Nabi Musa. Sebab semakin mendetail pula kriteria yang dikabarkan kepada mereka. Andaikan mereka menurut saja saat perintah pertama, mereka bebas memilih sapi manapun. Namun,
sifat membangkang justru membuat mereka semakin sulit. Setelah banyak pertanyaan, mereka justru harus mendapatkan sapi yang sempurna. Rupanya, mereka menyadari kebodohan mereka itu. Akhirnya, mereka pun mencukupkan pertanyaan dan mulai mencari jenis sapi yang elok itu. Setelah kesulitan untuk mencari sapi tersebut, akhirnya mereka pun mendapatkannya. Hampir saja mereka menyerah karena nyaris tak ada sapi yang sesempurna itu. Sapi itu pun didapatkan dengan harga yang sangat mahal. Hewan berkaki 4 tersebut merupakan milik seorang yatim yang usianya masih belia. Sapi tersebut merupakan satu-satunya warisan sang ayah. Atas wasiat sang ayah, sapi itu tak diizinkan bekerja dan hanya dirawat sedemikian rupa. Kulitnya juga berwarna kuning tua yang sangat elok. Seluruh kriteria yang Nabi Musa sebutkan ada pada sapi tersebut. Sapi itu pun didatangkan ke hadapan Nabi Musa. Setelah disembelih, Nabiullah Musa mengambil sebagian anggota tubuh sapi. Kemudian memukulkannya pada jenazah tersebut. Dengan izin Allah, jenazah si hartawan hidup kembali. Nabi Musa pun segera bertanya kepada jenazah tersebut, "Siapakah yang telah mencelakaimu?" Sang hartawan pun menunjuk salah seorang kerabatnya. "Dia," ujarnya. Setelah itu, si hartawan kembali menjadi jenazah dengan izin Allah. Ternyata yang mencelakakan merupakan kerabat yang selalu menginginkan warisan sang hartawan. Dia pula yang berpura-pura menemukan jenazah sang hartawan yang dia celakai dan diletakkan di depan salah satu rumah penduduk desa. Namun, meski telah terang fakta, si kerabat tetap tidak mau mengakui perbuatannya. Dia berkata, "Demi Allah, bukan aku yang mencelakainya," ujarnya tanpa takut menyebut asma Allah sebagai penjamin kesaksiannya. Kisah tentang sapi betina ini diriwayatkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-67 sampai 73. Pesan hikmah, Allah itu Maha Bisa, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jika Allah berkehendak melakukan sesuatu, maka pasti terjadi. Seperti menghidupkan orang yang telah meninggal dan meninggalkannya kembali. Maha besar Allah dengan segala kekuasaannya. Tak unik sapi. Sapi adalah salah satu hewan ternak. Ada yang untuk dikonsumsi daging dan susunya. Ada juga yang dipakai untuk membantu menarik gerobak dan membajak sawah. Sapi mempunyai daya penciuman yang sangat tajam dan mampu mencium sesuatu yang berjarak 8 km jauhnya. Sapi juga dapat mendengar suara dengan frekuensi lebih rendah atau lebih tinggi dari yang manusia bisa dengar. Hebatnya, di tanah berlumpur, sapi bisa berlari dengan cepat daripada kuda. Hal ini karena kuku kakinya yang melebar sehingga tidak mudah terbenam ke dalam lumpur. Sapi disebutkan dalam Al-Quran di beberapa surah, salah satunya yaitu surat Al-Baqarah. Di dunia ini ada lebih dari 800 jenis sapi yang berbeda. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Kimi, kisah-kisah Islami selanjutnya.